Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama saya. Apa kabar buat sobat semua? Semoga sobat dalam keadaan sehat, walafiat, dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat sobat yang selalu stay pada channel ini, terima kasih dan tetap dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang dan kita tetap sangat berinovasi memberikan informasi tentang seputar dunia pertanian, terutama dari proses pembuatan pupuk, pestisida maupun budidaya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang E4. Ini adalah topik yang menarik karena dimana kita sangat gampang dan mudah menemukan di pasaran yaitu E4. Kali ini saya akan membahas, bisakah E4 kita gabung atau kita campur dengan pupuk kimia seperti NPK dan pupuk lainnya. Itu yang akan kita bahas. Jadi sobat, tetap stay pada video ini karena kita akan membahas dan meracik di mana E4 ini bisa kita kolaborasi atau kita gabung dengan pupuk kimia yang tentunya manfaatnya pasti menjadi 2 kali lipat. Nah, tanpa kita lakukan treatment atau cara ini, penggunaan E4 yang kita gabungkan dengan pupuk kimia bisa sia-sia dikarenakan kandungan mikroorganisme atau bakteri yang ada di E4 ini akan mati. Nah, di sini kita akan membahasnya. Gimana sih E4 ini bisa kita aktifasi dan kita perkuat agar bisa kita gabung dengan pupuk kimia dan manfaatnya menjadi double dan lebih super. Oke, tonton terus video ini. Pernah dengar nggak sobat? Ternyata bakteri E4 ini secara langsung kalau kita campur dengan pupuk kimia seperti NPK yang sudah kita cairkan, itu bisa KO loh mikroorganisme yang ada pada E4 ini. Ah, masa sih? Apa betul? Ini yang harus kita bahas dan ini benar loh sobat. Jadi bakteri pada E4 ini terdapat salah satunya Saccharomyces dan Lactobacillus. Tidak bisa bertahan lama jika kita campur dengan pupuk kimia. Jadi di sini kita akan membahas tentang mengaktifasi atau membuat mikroorganisme yang ada pada E4 ini bisa kita manfaatkan dengan mencampurkan dengan pupuk kimia. Sini solusi yang paling tepat untuk mengaktifasi bakteri E4 ini agar lebih kuat. Tujuannya supaya bertahan dari gempuran zat kimia yang terkandung dalam pupuk kimia. Apa saja itu? Nah, di sini kita telah menyiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk mengaktifasi mikroorganisme pada E4 ini. Yang pertama tentunya kita menyediakan E4 pertanian. Nah, selanjutnya saya juga menyediakan gula merah. Lalu di sini kita sediakan air. Selanjutnya di sini ada kentang. Nah, bahan-bahan inilah yang akan kita gunakan untuk mengaktifasi mikroorganisme pada E4 ini dan kita manfaatkan, kita campurkan pada pupuk kimia yang dimana nantinya manfaatnya akan menjadi double dan tidak sia-sia ketika E4 kita campurkan pada pupuk kimia. Oke sobat, kita lanjut ke proses pembuatannya. Nah, pertama kita lakukan perebusan pada kentang agar kentang gampang dihancurkan. Nah sobat, ini kentang telah kita rebus dan kita akan masuk ke proses selanjutnya. Caranya sangat simpel loh. Langkah pertama, setelah kita rebus kentangnya agar mudah dihancurkan, lalu gula merah yang tadinya masih bulat kita hancurkan juga agar mudah saat campuran. Kentang sudah lembek akan kita haluskan, kita campur ke dalam wadah ini. Untuk kentang dan airnya di sini saya menggunakan air sebanyak 2 liter dan kentang yang digunakan di sini bisa dikondisikan saja sobat. Di sini saya menggunakan sekitar 300 gram. Nah, ketika sudah kita rebus, kentang akan lebih mudah untuk dihancurkan seperti ini. Kita lakukan penghancuran agar kentang ini bisa menjadi sumber makanan untuk mikroba saat kita aktifasi E4-nya. Nah, selain dihancurkan, kentang ini juga bisa kita potong halus-halus pakai pisau. Nah, kita akan menghancurkan kentang ini dulu sobat. Nah sobat, setelah kita hancurkan dan kita potong kecil-kecil kentangnya, selanjutnya kita masukkan gula merah yang telah kita hancurkan tadi. Untuk gula merahnya saya gunakan sekitar 150 gram. Kita larutkan, kita haluskan dan kita larutkan.
lalu kita campur ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Nah, setelah sudah kita masukkan gula merah, selanjutnya kita masukkan E4. Untuk E4 yang kita campurkan atau yang akan kita aktifasi ini sekitar 150 ml. Setelah kita masukkan E4-nya, lalu kita campur semua bahan sampai homogen dan tercampur merata. Nah, setelah kita campur, kita lakukan fermentasi selama 3-5 hari dan kita simpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah 3-5 hari, E4 yang telah kita aktifasi ini bisa kita gunakan dan kita campur pada pupuk kimia yang akan kita aplikasikan pada tanaman. Jadi setelah kita aktifasi, mikroba yang ada di E4 ini akan semakin kuat, dan jika kita campur dengan pupuk kimia, pupuk E4 ini akan menjadi double manfaatnya. Jadi untuk E4 ini bisa kita simpan dalam wadah atau kita masukkan ke dalam jerigen. Nah sobat, ini adalah bakteri E4 yang sudah kita aktifasi, alias bakterinya sudah lebih strong. Jadi setelah tadinya kita simpan selama 3-5 hari. Jika sudah kita aktifasi seperti ini, kita bisa gunakan untuk dicampur ke pupuk kimia supaya hasil dari campuran ini menjadi double. Di mana pupuk kimia seperti NPK dan kita masukkan mikroba atau E4 yang telah kita aktifasi. Jadi manfaatnya menjadi double dan top untuk tanah dan tanaman yang nantinya akan kita aplikasikan secara langsung. Jadi sobat, bakteri E4 yang sudah kita aktifasi ini bisa juga kita gunakan untuk fermentasi kompos atau pupuk organik cair yang akan kita buat. Gampang kan untuk cara pembuatannya? Jadi sobat, udah dapat solusi untuk membuat atau mengaktifasi E4 ini agar tidak KO saat kita campurkan pada pupuk kimia seperti NPK, Ponska, dan pupuk lainnya. Silahkan tinggalkan jejak pada kolom komentar untuk kita saling diskusi. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita harus menjadi petani yang cerdas, kreatif, juga mandiri dengan memanfaatkan sekitar kita dan berinovasi untuk budidaya dan di mana kita ketahui harga pupuk yang saat ini sangat tinggi. Jadi dengan kita berinovasi, kita bisa mengurangi kos produksi pemberian pupuk saat kita melakukan budidaya. Oke sobat, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.